adalah arus yang terjadi karena carrier negatif dan carrier yang positif. Ya, carrier negatif dan carrier positif. Ya, ini rumusnya yang sudah kita pelajari sama-sama. Dan kita udah lanjut ke sini. Ya. Di sini pun kita udah latihan ya. Anda udah latihan pada saat ya, di sini ada sudah latihan mengerjakannya. Ya. Ya. Ya kita lihat nanti ya di kuisnya gimana, apakah Anda bisa mengerjakannya atau tidak ya. Saya rasa sih nggak terlalu sulit ya. Dan di sini Anda sudah menggambar ya. Menggambar pun sudah saya berikan penjelasan minggu lalu bagaimana mengerjakannya. Kita lihat bagaimana ya. Nah sekarang kita kembali ke bagian halaman 21 ya. Saya bereskan sampai halaman ke-35 baru kemudian Anda kita bahas kuisnya ya. Jadi diffusion itu kira-kira seperti ini ya. Kalau diffusion itu di mana ada konsentrasi dia akan mengalir ya, di mana ada konsentrasi yang lebih tinggi dari carrier dia akan mengalir ke konsentrasi yang lebih rendah. Oke. Dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya. Kenapa bisa lebih tinggi di sini? Ya bisa jadi karena ada cahaya di sini ya. Kalau ada cahaya atau ada temperatur tinggi, akibatnya apa? Ikatan-ikatan elektron di sini cenderung lepas ya. Kalau lepas teraktivasi, akhirnya bergerak ke yang konsentrasinya lebih rendah. Ya, mau nggak mau akan bergeser ke yang konsentrasinya lebih rendah. Ya, kira-kira begitu. Ya, konsentrasi yang lebih rendah. Ya ini ilustrasi ya. Kalau di satu ruangan, katakanlah di satu sudutnya ada partikel sejumlah 1024. Ya, di detik berikutnya yang partikel ini akan menyebar ya. Dia berusaha ke kiri nggak bisa, ya ke kanan akhirnya menjadi seperti ini. Begitu di sini balance, menyebar lagi yang 512 bisa katakanlah yang 512 ke kanan berapa, yang ke kiri berapa gitu ya. Akhirnya menjadi seperti ini yang menyebar ya 256 ya. Kita ibaratkan masing-masing bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau di sini nggak bisa bergerak ke kiri ya ke kanan setengahnya ya. Kemudian di sini bergerak ke kiri setengahnya 256, ke kanan setengahnya jadi 256 ya. Tapi yang di sini juga ke kiri nggak bisa, ke kanan 256. Akhirnya totalnya 256 ya. Terus di sini ini nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, yang akhirnya hanya yang paling ujung yang bisa bergerak. Ujung-ujungnya konsentrasinya semakin rata ya. Begitu waktunya ditunggu semakin lama, ujung-ujungnya akan rata ya, akan merata di sini. Akibat dari difusi. Jadi difusi itu tergantung dari konsentrasi. Kalau konsentrasinya lagi tinggi, makin cepat dia drop ke 512. Tapi kalau udah dia antara 256 dengan 192, ya kita wajar lah ya. Kalau temperatur misalnya pergerakan panas ya, kalau temperaturnya hanya berbeda sedikit ya transfernya lambat. Walaupun selalu ada sampai betul-betul sama. Tapi kalau perbedaannya tinggi ya, drastis, tentu akan lebih besar lagi gitu ya. Lebih besar lagi difusinya. Ya. Oleh karena itu dibuatlah berdasarkan eksperimen atau pemodelan matematika, dibuatlah arus difusi itu kira-kira seperti ini ya. Selalu tergantung Q ya, karena ujung-ujungnya harus satuannya harus ampere per meter kuadrat kira-kira gitu ya. Jadi Q berapa satu muatan ya, kemudian ada dN koefisien difusi dan gradien ya, dN per dx ya, dN per dx. Anda bisa lihat dN per dx nya apa, gradien dari apa itu N, apa N?
Ada yang tahu N itu apa? Negatif. Apa satuannya? N itu satuannya apa? Bentar ya, saya absen dulu ya. Ini yang hadir hari ini Joko hadir, Habib, Nanang, Irfan, kemudian Erlangga ya? Rinaldi. Irfan. Rinaldi. Oke. Ya. N itu satuannya per sentimeter kubik kan, sentimeter minus 3. Ya. Berapa carrier per sentimeter kubik yang ada. Ya. Ini gradien. Nah sekarang kalau kita gambar seperti ini, kalau konsentrasi N seperti ini, katakanlah N-nya konsentrasinya di sini rendah, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kira-kira elektronnya N itu akan bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ya, ini ada yang orang miskin, makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Sedekahnya bergerak kemana? Ke atas. Kanan, Pak. Bukan ke atas, bergerak dari sini mau ke sana. Ibarat pasir, atau pasir lah ya, pasir bertumpuk seperti ini. Kalau mau rata gimana? Yang sebelah sini harus pindah ke sebelah sini, ngisi yang di sini. Ya, ngisi yang di sini. Ya, dia harus bergerak ke kiri, bukan ke atas, ke kiri. Karena ini posisi ya, posisi makin ke kiri, dari kiri makin ke kanan. Di sini konsentrasi tinggi, di sini konsentrasi rendah. Jadi elektronnya akan bergerak ke kiri. Ya, gradiennya mana? Ini gradiennya. Gradiennya positif sebenarnya. Kalau kita mau gambar garis, gradiennya positif. Ya. Ini garis, gradiennya positif. Gradiennya positif, ini positif, tapi dikalikan nanti Q-nya negatif, ya, DN-nya positif, ya, jadinya arahnya negatif ya ke sebelah kiri, ya. Ya arah Q-nya ini kan, bentar dulu, 1,602 kali, oh betul, salah. Saya ulang ya. Ini Q-nya selalu positif ya. Q-nya selalu positif. Q sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Ya, 10 pangkat minus 19 selalu positif. Positif. Ya, berarti arah arusnya ke sebelah kanan. Ya. Walaupun arah elektronnya ke sebelah kiri. Ya. Elektron bergerak ke sebelah kiri karena lebih tinggi di sini dibandingkan di sini. Tapi arusnya bergerak ke sebelah kanan. Karena kita udah, ini konvensi ya, perjanjian bahwa elektron sebenarnya mengalir ke sebelah suatu arah, tapi yang menentukan arah itu adalah muatan positifnya atau arah kebalikan dari elektron. Ya, di sini juga demikian. Ya, sulit dimengerti mungkin ya di awal-awal ya gitulah ya. Kalau Hall gimana? Hall juga mau bergerak ke sini. Ya, kalau seandainya begini, konsentrasinya tinggi di sini, Hall-nya mau bergerak ke sana juga. Ya, kalau Hall mau bergerak ke kiri, nah ini kebalikannya dengan elektron. Kalau Hall Q-nya positif, dP-nya positif, gradiennya positif, tapi nilainya negatif karena arah arus harus arah dengan arah Hall. Ya, karena Hall bergerak ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Akan bergerak ke kiri. Ya. Nah, intinya ini rumusnya udah bisa diaplikasikan ya. Walaupun ada gradien ini kalau untuk elektron menunjukkan arah kebalikan dari arus, ya gradien ini menunjukkan searah dengan arus kira-kira gitulah. Atau kebalikan atau gimana? Ya. Ini yang penting ya. Dua ini. Jadi kalau Anda harus mengerti juga ini. Ingat selalu ini ya. Jadi arah elektron berlawan arah dengan arah arus, tapi arah Hall berlawan searah dengan arus. Hall itu apa? Lubang. Kenapa ada lubang? Karena elektronnya berpindah, terputus ya, punya energi cukup dan terputus. Akhirnya ada kekosongan di antara kisi-kisi atom silikon, kira-kira gitu, betul ya? Nah inilah dia jadinya, ya.
arus negatif akibat elektron bergerak, bisa karena elektronnya terkena muatan listrik, bisa karena elektronnya lagi tinggi di sana, ya, lagi tinggi di sana dan akhirnya menyebar. Ya, rumusnya masing-masing. Q, mu n, n, epsilon, dan selanjutnya. Ini udah pernah Anda kerjakan ini, kalau mu, Q, mu n, n, epsilon. Ya. Untuk positif ini dan diffusion. Diff itu diffusion, drift itu karena medan listrik. Ya, didapat lah ini. Ya, sekarang saya cek dulu. Ini saya cek. Ada yang mau saya cek. Kelas pagi salah. Saya mau harapnya kelas malamnya betul ya. Jangan salah juga. Nih. Pertanyaannya. Bentar, saya lihat dulu pertanyaannya. Kalau diberi doping sebesar ND, ya ini ND ya. Jelek banget lagi. ND sama dengan 5 kali 10 pangkat 14. Berapa resistivity-nya? Berapa resistivity? Rumusnya di sini ya, rho sama dengan 1 per, ini ya rumusnya, 1 per Q mu NN tambah Q mu PP. Ya, ini rumusnya. Ya, 1 per Q mu NN tambah 1 per Q mu PP. Mu PP. Nah, sekarang kalau ditanya, berapa resistivity-nya kalau didoping 5 kali 10 pangkat 14? Ya, rho sama dengan rho sama dengan 1 per Q mu NN tambah Q mu PP. Berapa jadinya? Angka mana yang kita pakai? Yang 1352 sama 459, Sir. Iya. Sekarang berapa? Ini ND ini apa? N atau P? 13 berapa? 13 58 sama dengan 1352 dan 459 ya. Ini masih udah betul nih karena ini 4 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 14. Itu betul B-nya. Nah, ini untuk mu P-nya udah dapat. Ada mu P ya. Mu P, ada mu N-nya dapat. Betul. Nah, sekarang
Q-nya berapa? Naik. Iya, dapat 1,602 itu udah betul. Nah sekarang berapa N, berapa P? Nah, N-nya berapa? Ya, donor itu ND itu N ya. D itu kan donor. Donor itu sifatnya negatif, ya berarti N sama dengan ND sama dengan 5 kali 10 pangkat 14. Berapa P-nya? Berapa P? Kalau N sama dengan sekian, berapa P-nya? Ini hubungan yang harus Anda tahu lagi ya. Jadi saya tahu berapa kali ya. Kalau salah ya, bagaimana? N kali P sama dengan N kuadrat. Ya. N kali P sama dengan N kuadrat. N kali P sama dengan 10 pangkat 20. Ya, selalu 10 pangkat 20. Di 300 Kelvin. Jadi kalau N-nya 5 kali 10 pangkat 14, P-nya 10 pangkat 20 dibagi 5 kali 10 pangkat 14 ya, sama dengan berapa? 1 pangkat 20 dibagi 5 pangkat 14, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 ya, 2 kali 10 pangkat 5. Inilah yang Anda masukkan nanti di sini. Sama dengan 1 per 1,602 kali N-nya 1352 dikalikan N-nya 5 kali 10 pangkat 14 ditambah sekian kali P-nya 459 kali 2 kali 10 pangkat 5. Coba bandingkan pangkat 14 dengan pangkat 5. Kalau dijumlah ada artinya nggak yang pangkat 5? Ya, ibarat kalau rupiah berapa nih? 2 kali 10 pangkat 5 berapa rupiah? Kenali. 2 kali 10 pangkat 5 itu berapa rupiah? Kalau di sehari-hari saya punya 2 kali 10 pangkat 5 rupiah, itu berapa rupiah itu? Dua kali 200.000 Pak. 200.000 ya, 200.000 berarti nggak? Berarti, tapi kalau dibandingkan 5 kali 10 pangkat 14 rupiah, miliar aja pangkat 9, triliun pangkat 12, ini udah ratus triliun. Ya kalau 100 triliun dibandingkan 200.000 ya nggak ada artinya. Ini saya nggak ada masalah kilang 200.000 kalau dapat segini. Ya, artinya kalau masih mau dimasukin ke sini nanti nggak ada artinya yang 1,602 kali 459 kali 2 kali 10 pangkat 5. Ya kira-kira gitu ya. Jadi rumus ini harusnya udah tahu nih dipakai. Oke, itu rumus untuk drift ya. Sekarang kita ke rumus untuk diffusion sekarang. Mirip-mirip lagi. Tabelnya yang itu juga ini pakai. Ya, coba kita lihat sini. Ya, ini membaca tabel jangan sampai cuma sekali baca. Nah, misalnya gini sekarang. Kalau soalnya yang ini lagi. Soal tadi. Sekarang ditambah lagi dengan mana sih? Pemohon. Nih, kalau ditambah lagi ada bonus, ND-nya jadi 5 kali 10 pangkat 12.
ada ND lagi, ya, ditambah. Jadi menjadi 10 pangkat 15. Berapa resistivity-nya? Rho-nya berapa? Rho resistivity. R resistance. Gimana ngerjakannya? Kalau di double, jadi dari 5 kali 10 14 ditambah lagi jadi 10 pangkat 15. Menjadi ya. Gimana? Ada dong yang jawab. Coba yang di online. N-nya jadi berapa? Ya. 5 kali 10 pangkat 15. Jadi 10 pangkat 15. P-nya? Dia berapa P-nya? Kok nggak ada yang jawab, gimana sih? Aduh, rumusnya kan itu aja. 10 pangkat 20 dibagi 10 pangkat 15 sama dengan 10 pangkat 5. Ya. Mu-nya? Satu 298. Ya enggak dong, kan 5 kali 10 pangkat 15 ya ini. 10 pangkat 15 kan ini. Pangkat 15. Jadi kalau pangkat 15 berubah lagi sifatnya dia. Kalau makin banyak dopingnya, dia mobilitasnya makin berkurang, ya, bukannya makin bertambah, makin sesak. Dari tadi 1352 menjadi 1345, ya. Kira-kira gitu ya. Jadi berubah doping bukan berarti membaca grafiknya cuma sekali cukup, bisa dipakai terus-menerus, ya. Harus berubah juga pembacaan di grafiknya, baru kita bisa hitung lagi. Yang oke, artinya jadi 10 kali 15 ini berarti sama dengan N. Kemudian P-nya sama dengan 10 pangkat 5. Ya. Kemudian pakai data yang ini, ya, karena 10 pangkat 15 kita harus baca data 10 pangkat 15 di sini. Ya. Itu dia untuk drift. Kita lanjutkan sekarang, kalau nggak selesai-selesai. Ya. Nah, ini sudah harus diffusion. Nah, diffusion itu ada konstanta dP dan dN, dan ini ada hubungannya juga dengan mobilitas. Kita lihat nanti. Ya, ya, sesudah itu turunkan segala macam. Ya, ini bentar ya. Apa nih? Ya. Ya, bentar ya. Kalau arus itu tidak boleh ada, kalau tidak ada koneksi jangan sampai ada arus, kira-kira gitu ya. Jadi nggak mungkin ada arus kalau tidak dilakukan, ya, ada sampel belum dikoneksi dengan kabel ke sumber listrik atau kemanapun, tidak boleh ada arus yang disebabkan oleh JN ataupun JP. Jadi JN dan JP ini saling meniadakan pada saat equilibrium, ya, wajar lah ya. Equilibrium, jadi jumlahnya harus persis sama dengan 0. Jumlah medan listrik yang dihasilkan akan meniadakan perbedaan dari perbedaan konsentrasi, ya, kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi bagian drift dengan bagian drift dengan bagian diffusion akan saling meniadakan, ya. Nah, ini contohnya kalau di semikonduktor ditunjukkan oleh Fermi level yang datar, ya. Fermi level yang datar menunjukkan tidak adanya arus, ya. Jadi kalau ditanya kenapa Fermi levelnya datar, ya karena kita mengasumsikan tidak ada arus pada saat diamati, ya, karena equilibrium. Ya. Ini persamaan yang udah kita punya. Ya, N sama dengan NC kali E pangkat F per KT, kemudian kalau diturunkan dia menjadi seperti ini, ya, jadi seperti ini, minus N kali dan sekian, apa ini? Diutuhkan terhadap X,
kita nggak ada fungsi X di sini ya, fungsi X nggak ada. Jadi diturunkan terhadap apa nih? Terhadap EC, baru di EC per DX. Ya ini dia matematika ya. Ya gimana? Ya, dn per dx sama dengan dn per dEC kali dEC per dx. Ya ini berantai dari penurunan. Turunkan terhadap x, kita nggak bisa dapat fungsi x-nya, ya nggak apa-apa. Yang penting turunkan terhadap n terhadap EC dulu, baru dEC-nya terhadap dx, boleh. Ya. Dan dEC terhadap dx adalah perubahan energi terhadap posisi, ya, energi di conduction band. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Ini balik lagi ke n ini. Ya. Kebetulan NC, E, F ini per KT, ya ini N. Ya. N lagi, tapi sekarang ada dibagi KT dikalikan ini. Ya. Ya seperti biasanya kalau eksponensial diturunkan menjadi balik lagi ke fungsi. Ya sehingga dn per dx menjadi minus q per kt n epsilon. Ya. Ini masih ingat Anda dc per dx apa? dec per dx. Ya dec per dx. My goodness, mohon maaf kalau ini dc per dx. Apa dc per dx? E sama dengan 1 per Q dc per dx. Tapi dc per dx, ya dari ini aja Pak, coba dipelajari. Sama dengan E sama dengan 1 per Q dc per dx. Berarti dc per dx sama dengan bukan Q epsilon, ya, Q epsilon. Ya. Algebra ya 3 sama dengan 6 per 2. 2 sama dengan 6 per 3. 6 sama dengan 2 kali 3. Ya, jadi kalau ini 6 sama dengan 2 kali 3. Ini 6 sama dengan 2 kali 3. Ya. Berarti 3 sama dengan 6 dibagi 1 per 6 dibagi 2 atau E dibagi 1 per Q atau dikalikan. Ya kira-kira gitulah. Ya dikalikan. Berarti EC per dx sama dengan Q kali E. Kita bisa balik ke sini. Mestinya betul ya, saya juga belum cek lagi nih. Ya, nih. Q E ya. Ini sama dengan Q kali E. Ini sama dengan Q kali E. Makanya jadi Q NE per KT, ya, Q NE per KT. Dan per dx sama dengan Q E per KT. Diintegral, bisa kita dapatkan berapa N-nya. N sama dengan Q per KT N integral E dE per dx, kira-kira gitu ya. Jumlahkan E per dx-nya kita bisa integralkan. Ya. Ya paling nggak ini disebut sebagai Einstein equilibrium, Einstein component, I don't know, ya bisa itu ya. Nah ini dia. Bentar ya, dn per dx jadi minus q per kt n epsilon, akhirnya balik ke sini, wah bisa jadi berteman mereka. Yang berteman dalam artian yang dn per dx diganti, kemudian akhirnya ada epsilonnya, electric field-nya masuk lagi. Jadi kembali bahwa bukan hanya drift, tapi diffusion juga tergantung dari medan listrik. Ya kira-kira gitulah ya mungkin jawabannya ya. Ya, jadi pada saat keadaan setimbang dn per mu n sama dengan kt per q, ya, atau dn sama dengan KT per Q kali mu n. Ya ini dia hubungan yang bisa kita pakai pada saat tidak ada koneksi, pada saat lagi equilibrium. Ya jadi kalau ditanya berapa dp, berapa dn, ya kita bisa cari ya. Ya dn misalnya sama dengan
Gimana? DM dari sini sama dengan maksudnya KT per Q kali N. Berapa? Kalau dibalik ya, ini kan ini mengalihkan ke sana ya, dikalikan ke sana bisa. KT per Q dikali UN ya, atau DP sama dengan KT per Q kali UP. UP mobility. Mungkin kita segera dapat contoh nih. Di satu klik berikutnya kita dapat contoh. Ya, nggak tahu nih kok naik turun nih. Nah ini berapa diffusion coefficient atau DP ya, Hall diffusion coefficient. Diffusion coefficient itu koefisien difusi D. Kalau Hall dia positif DP. Berapa DP katanya? Pada saat μP-nya 410. Ya, rumusnya DP sama dengan KT per Q μP. Ya, berarti kita bisa hitung ya KT per Q kali μP ya. KT per Q itu 0,02586 volt. Ya. Volt. Elektron volt per elektron jadi milivolt ya, atau 0,0256 volt. Ini voltage, ini voltage min 1. Jadi satuannya jadi apa ya? Kalau voltage, kalau ini coret, voltage-nya ini pangkat 1, coret dengan pangkat yang minus 1. Jadi satuannya tinggal cm kuadrat per detik. Ya mestinya itu satuannya. 1 cm kuadrat per detik. Lanjut ya, cm kuadrat per detik. Jadi DP-nya sama dengan sekian dan kita bisa pakai. Ya, di thermal physics. Anda belajar thermal physics? Udah belajar? Udah lulus? Sudah lalu thermal physics? Enggak? Fisika thermal belum? Dan patom, thermal physics belum? Yakin ya? Udah? Thermal physics masuk ke fisika. Iya, fisika 3 udah ya? Itu beda dengan modern physics lagi? Beda ya, thermal physics ya maksud saya, thermal physics fisika 3 ya? Bukan fisika 3 namanya? Di kurikulum? Kalau misalnya ada T sama dengan 200 Kelvin, di sini T-nya atau 120 derajat Celcius lah gitu ya, nggak usah Kelvin. Di sini T-nya 60 derajat Celcius gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau ada bahan gitu kan, belajar nggak ya? Ada bahan, areanya sekian, ya ada area, ini areanya, kemudian lebarnya sekian, L-nya, ya kemudian sifat bahannya ada alfanya, ya koefisien konduktivitas, maka berapa yang akan mengalir arus panas dari sini ke sini, ya dari sana mengalir, bisa dihitung kan? Nah, kira-kira gitulah di sini juga ya. Kalau di sini perbedaannya konsentrasi panas, yang satu 120, yang satu 60. Kalau di kita konsentrasi dari carrier-nya, ya, gitu. Ya, ini KT jangan lupa. Ya, ada yang bertanya di kelas pagi, KT sama dengan berapa satuannya? Ini 0,02586 elektron volt. Tapi kalau KT per Q dengan 0,02586 volt. Ya. Kesulitan ketikkan Q dia menjadi satuannya volt. Ya, saya juga enggak. Saya dulu pernah ngerti kenapa begitu. Tapi dari PR1 kalau diulik-ulik lagi bisa ngerti lah. Kenapa ada elektron volt itu? Ya, itu energi yang dipakai untuk memindahkan satu elektron dan lain-lain. Jadi kalau energi per elektronnya jadi kembali ke volt. Ya, potensi per elektron. Ya, jadi kita udah dapat 2 kombinasi dan yang terakhir sumber dari arus itu adalah recombination. Ya.
bagaimana menghasilkan singles dari mungkin nggak menghasilkan single dari satu RT yang semuanya udah berkeluarga. Ada 10, ada kan 20 kakak di satu RT, di satu gang, udah berkeluarga semua. Mungkin nggak ada single, menciptakan single. Mungkin Pak anaknya. Bukan anaknya masih bayi-bayi. Mungkin nggak menciptakan singles. Mungkin. Caranya? Meninggal pada keluarganya. Gimana? Kalau dia meninggal pada keluarganya. Meninggal. Oh, meninggal, nah bagus. Kalau meninggal ya, yang meninggal contohnya meninggal siapa? Salah satu dari keluarganya. Meninggal ya. Tapi kalau nggak meninggal bisa nggak? Ya. Yakin? Iya kalau berpisah, ya. Kalau berpisah, kan, itu kan lagi kuat ikatannya. Kalau kita pisahkan satu langsung dapat dua loh, ya. Yang ada yang single laki-lakinya, ada yang single perempuannya, ya. Sama seperti di sini juga, kalau dipisahkan tercipta langsung dua, elektron yang bebas bergerak dan hole yang bebas bergerak juga, ya bisa untuk membantu, ya. Ya kira-kira gitu, ya ini misalnya, ya. Valence band, conduction band, ya. Selama di valence band dia masih ada ikatannya, masih di lingkaran terluar. Begitu ada energi masuk, bisa gara-gara thermal atau light, lepas ikatannya, langsung nambah satu di sini, plus satu di sini nambah satu, ya. Yang bisa jadi carrier, ya, ya, bisa jadi carrier. Conduction band, valence band, ya siap-siap aja. Nanti mungkin saya tanya lagi di UTS ya. Apa itu conduction band, apa itu valence band. Ya silakan hati lagi. Ini bisa menyebabkan arus juga, karena begitu banyak terjadi seperti ini, ya akhirnya konsentrasinya besar, ya ada aliran juga, ya. Nanti bisa dihubungkan antara jumlah yang timbul, generationnya timbul, dan jumlah arusnya. Ya, karena ujung-ujungnya akan menjadi arus ini. Kalau terlalu banyak terjadi ya akan jadi arus, ya. Ada juga generation yang bertahap, ya. Kalau sesudah diselidiki, kalau ada zat yang nggak murni, sifatnya beda dengan zat yang murni, ya. Kalau yang murni begitu diberikan energi cukup besar baru bisa terjadi. Tapi kalau energi yang tidak murni ternyata ada pengotor-pengotor di tengah ini, ya, seperti intermediate, ya, maklar, ya. Dia menyediakan tempat untuk mampir dulu sebelum naik lagi. Jadi energinya jadi seolah lebih mudah untuk pindah elektron untuk ke atas, ya. Anda bisa baca lagi di buku. Walaupun unintentional, ada perbedaan sifat, ya. Indirect generation, dan juga ada namanya impact ionization. Sekedar informasi aja. Impact ionization ini kalau terjadi benturan di elektronnya, ya, kemudian elektronnya langsung berkurang energinya jauh. Berkurang energi jauh ini sekaligus memberikan energi bagi hole yang ada di bawah untuk naik ke atas. Ya, jadi pada saat di sini nanti jadi ada dua elektron yang hilang energi pindah ke sini, dan hole yang dan elektron yang bisa pindah dari bagian bawah. Ya ini terjadi kalau medan listriknya besar. Di medan listrik besar akan terjadi efek seperti, ya. Ya kemudian ini kalau generation maksudnya menciptakan pasangan-pasangan yang bebas, yang single tadi itu, ya, dengan terjadinya perpisahan. Tapi ada juga kontribusi dari gerakan kalau dia lagi mau recombination. Recombination ini maunya kembali ke ikatan semula, ya. Mau kembali ke ikatan semula pun tetap butuh usaha, ya, tetap butuh pergerakan untuk sampai ke sini, ya. Ya, recombination bisa juga dengan RG center ada di tengah atau dengan secara bertahap, namanya proses Auger atau
ya Algier mungkin ya. Ya kita akan fokusnya di sini sebenarnya ya, yang biasa-biasa aja di sini dan di sini. Kalau yang di sini nanti kalau udah level lain yang lanjut lah. Tapi yang jelas kalau ada diberikan cahaya, kita bisa modelkan secara matematika akan terjadi ini. Ya akan terjadi ini. Terjadi hal tertentu. Ya ujung-ujungnya sebenarnya ini analogi dengan tadi temperatur ya. Kalau udah di temperatur kita mengerti ya di sini persamaannya mirip-mirip aja itu juga. Ya, yang menjadi sumber adalah sekarang cahaya, ya foton atau light, bukan sumber panas misalnya. Ya itu dia untuk komplit dari bahan ini. Ya, tolong Anda kerjakan soal nomor 3 jadinya untuk PR minggu depan hanya nomor 3. Ya nanti saya coba tanya-tanya ya. Minggu depan di awal-awal saya coba tanya pengertian Anda. Ya. Kembali rumusnya itu saja ya. Kalau misalnya sekarang sedang begini ya ya dihitung ya, belum ada koneksi ya, jadi dia masih satu bongkahan, harus ada keseimbangan antara drift dan diffusion ya, kira-kira gitu ya. Silahkan kalau mau bertanya sebelum kita bahas kuis ya. Ya kita bahas kuisnya. Mau nggak mau harus bisa berhitung ya, karena ini kuliahnya banyak hitungannya, jadi nggak bisa hanya dengan menghafal ya. Kemudian kalau misalnya jawaban langsung ke hasil ya nilainya tidak akan saya berikan ya. Luar biasa, barusan saya koreksi kuis fisika kelas pagi pun yang nggak boleh pakai internet, tiba-tiba ada jawaban yang langsung ke hasil ya. Gunakan rumus ini, hasilnya ini gitu. Yang saya nggak tahu, mungkin di toilet ya. Izin ke toilet dan di toilet ketik keluar hasilnya ya. Kemudian catat lagi di kertas, buka lagi di ruang ujian. Nah, itulah memang selalu begini kalau saya kejar-mengejar ya. Ya, pertanyaan pertama. Bisa jawab? Ya. Oh, figurnya lagi yang lain lagi, aduh. Ini figurnya, ya. Oke, langsung sini aja. Apa yang terjadi kalau temperatur ditingkatkan dari room temperature ke temperatur yang lebih tinggi? Iya, lanjut. Perubahan suhu yang drastis ketika ditingkatkan lebih dari 400 Kelvin. Lanjut. Dan menciptakan suhu yang ekstrim karena perubahannya sangat cepat. Ya belum bergerak itu kalau kayak gitu, kalau penjelasannya belum bergerak. Apa yang meningkat seperti ini udah sebenarnya saja. Kalau
Apa yang terjadi kalau ada peningkatan temperatur dari temperatur room temperature? Roomnya apa? Room temperature artinya apa? ruangan dan sepatu. Ru- Kayak temperatur ruangan. Ya berapa? Turun 28 sampai 30 sekian. Ya 30 derajat Celcius ya. Atau kita anggap 300 Kelvin. Nah ini lagi ya. Apa yang mau ditanya ininya? Mungkin aja nanti saya tanya yang dari 0 ke sini ya. Nanti tanya sekarang ini fokusnya ini. Apa yang terjadi kalau temperaturnya dari 300 Kelvin di sini naik dibuat lebih tinggi? Begini gitu loh. Kalau Anda hanya bicara soal temperatur ya nggak benar. Harus ada, apa artinya yang garis yang hitam dengan garis putus-putus? Jadi putus-putus itu yang bergerak. Ya hitam. Maksudnya grafik suhunya itu bergerak dari yang dari 400 Kelvin Salah ya. Sama-sama bergerak kan nanti. Sebenarnya yang putus-putus itu ada di sini. Putus-putus itu ada di sini juga. Tapi nggak kelihatan. Baru di sini naik ke atas. Yang hitam ini naik ke atas, naik ke sini. karena awal sendiri stabil juga ya, dari 0 Stabil. Apa yang stabil di sini? Stabilnya yang stabil apa? Kalau stabil, apa yang stabil? N per ND, ya. Jumlah carrier dibandingkan jumlah yang donor, ya. Jadi Anda harus sebutkan kalau benda yang murni, intrinsik itu artinya murni. Ya, kalau ada namanya Sri murni, dipanggil dia Sri intrinsik, sama aja, saya ngerti dia. Ya, intrinsik itu artinya murni. Kalau murni, jumlah carriernya rendah. Tapi kalau dipanaskan, carriernya akan meningkat menyamai dengan yang ekstrinsik yang sudah diberi doping, ya. Katakanlah diberi doping donor ND, ya. Begitu dia di doping 5 kali 10 pangkat 14 atau 10 pangkat 15, dia gampang punya modal awal. Ya, modal awalnya gampang. Tapi ujung-ujungnya kalau dipanaskan nggak ada bedanya yang panas dengan apa yang intrinsik dengan yang nggak intrinsik. Ya. Perbedaan di doping atau tidak itu hanya terjadi pada saat temperaturnya di antara 200 sampai 400. Ya. Begitu lebih dari itu, semua benda menghantar listrik. Percaya nggak menghantar listrik ke semua benda? Ya. Kalau temperaturnya udah panas sekali ya, kayu pun menghantar listrik. Ya. Kalau udah diberikan tegangan yang 3000 volt, 4000 volt, mau kayu, mau kaca, ya lama-lama menghantar listrik. Kenapa? Meleleh dia. Meleleh terbakar jadi karbon dari menghantar listrik. Ya kira-kira gitu. Jadi kalau udah temperaturnya tinggi ya pasti menghantar listrik. Kenapa bisa menghantar listrik? Karena carrier-nya jadi banyak ya. Yang tadinya nggak bebas jadi bebas. Cuma masalahnya kalau udah keburu terbakar didinginkan nggak balik ke benda semula. Ya kan kita udah tahu ya. Misalnya apalah itu ya. Mau karet, mau kaca terbakar temperatur tinggi. Kerja sekali, begitu selesai ya deformasi, ya bukan benda itu lagi. Misalnya seperti itu, ya. Ini apa yang harus Anda jawab. Kalau nggak jawab seperti itu, nilainya rendah. Harus ada masalah ekstrinsik, dibahas nggak? Mana? Ekstrinsik. Intrinsik dibahas nggak? Bahas. Apa itu? itu benda Intrinsik berapa N-nya? Ayo, Erlangga. Intrinsik itu berapa N dan P-nya? Udah saat kita bahas hari ini. Berapa N dan P-nya untuk intrinsik? Yang Sri murni. Loh ya itu. Pangkat 10. Ya.
Ya, jadi N-nya sama dengan 10 pangkat 10. Sama dengan minus 3 ya. P-nya juga 10 pangkat 10 cm minus 3. Ini intrinsik. Intrinsik. Ya, intrinsik. Kalau ekstrinsik ya seperti tadi dibeli ND mungkin ya 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 15 atau berapa pun 15 cm min 3. Ya. Begitu dipanasin dikit yang ini aktif semua. Ya, begitu aktif merajalela, tapi tiba-tiba temperatur yang dinaikkan mau yang nggak diberi doping pun akhirnya lama-lama jadi energinya cukup. Ya. Ya, kira-kira gitu ya. Ada yang paling sabar di kelas ini? Siapa yang paling sabar? Habib. Ya, jadi kalau ada berangkat naik pesawat ya, tiba-tiba pesawatnya delay 30 menit, udah dimulai resah nggak? Siapa yang paling pertama resah misalnya? Si A, ya, dikasih makan delay 3 jam, tiba-tiba si B udah mulai resah, tapi Habib masih tenang. Ya, masih tenang Habib, tapi tiba-tiba di delaynya 3 bulan. Wah, ya mau siapapun yang sabar tuh nggak sabar, ya, pasti ujung-ujungnya emosi ke yang jaga, ya kira-kira gitu ya. Ya, seperti lah kira-kira. Ya, ujung-ujungnya kalau udah temperaturnya tinggi, udah lewat level, mau gimana pun sama aja sifatnya. Ya, kalau sudah gitu. Ya, mungkin juga tetap sabar, tapi ya gitulah, ini sudah ilustrasi ya. Ya, oke, ya, hati-hati aja kalau soal kesabaran ini ya, harus berjuang semua. Ya, saya pernah diceritakan teman saya, rektornya waktu jalan marketing sama dia, karena rektornya ada delay pesawat berkali-kali, jadi keluar kegalakan seperti itu ya, luar biasa ya, sama seperti yang kita lihat di sosmed ya. Dan teman saya itu jadi kaget, oh begini rupanya sifat rektor saya katanya, bukan dia bukan di PU, tapi ya begitulah ya. Kalau sudah tiba-tiba levelnya tinggi, harus hati-hati. Oke, nah ini sekarang apa tadi? Udah beres ya? Ada pertanyaan? Ya, explain 5 sentence sudah saya. Pada temperatur rendah begini, pada temperatur 300 derajat, maka ekstrinsik akan memiliki carrier yang cukup banyak dibandingkan ini. Tapi pada saat temperaturnya ditingkatkan, akan terjadi aktivasi carrier, titik, kalimat kedua. Pada temperatur yang lebih tinggi, sifat carrier antara intrinsik dan ekstrinsik akan tetap sama. Ya. Ya, oleh karena itu doping diperlukan untuk operasi benda-benda elektronik pada temperatur kamar, ya, temperatur 300 Kelvin, ya, temperatur seperti ini. Ya. Kalau HP dipakai di temperatur 500 Kelvin, ya nggak ada pengaruhnya. Ya, mau nggak pakai semikonduktor ya, seperti yang kita pakai sekarang karena jebol semua. Yang harusnya tadi menghambat ya tidak menghambat dan segala macam. Ya kira-kira gitu ya, sudah bisa. Nah sekarang nomor 2. Nah ini nomor 2. Apa langkah pertama Agung? Joko. Ya, ada langkah pertama? 300 Kelvin standar. Habib, gimana Habib? Nah, gitu kan? Nah, jadi nggak ngerti gitu. Ya, kita gambar E conduction, E valence. Ini intrinsic Fermi level, E intrinsic, ya, intrinsic Fermi level. EI intrinsic Fermi level. Apalagi lanjut. Fermi levelnya terletak
0,451 di bawah intrinsic Fermi level. Berapa jarak dari sini sampai ke sini? Ini misalnya Anda udah bisa menjawab. Berapa? 0,56 yang betul. 0,56 electron volt. Yang ininya 0,56 electron volt. Karena jarak dari bawah sampai ke atas barrier-nya 1,12 electron volt. Barrier, penghalang untuk bebas 1,12. Nah sekarang dia 0,451 di bawah. Berarti kita harus gambar yang 0,451. Ini 56, ini 41, 451 berapa persen tuh? Bentar ya. 0,451 dibagi 0,56. Saya dapat persentasenya sekarang. Sekitar 80%. Jadi 80%, 80% itu 4/5. Saya bisa bayangin 1, 2, 3, 4. Jadi sini dia. E Fermi. Di sini dari sini sampai ke sini 0,451. Nah, jawabannya sekarang dari sini sampai ke sini berapa? Hadir semua 12 orang di sana. Ya, saya ambil absensi lah ya bagaimana. Adil Lukman? Hadir, Sir. Berapa Adil Lukman? Jawabannya Adil Lukman. Oh, diam-diam aja padahal ada. Nih, berapa jawabannya? Apa? 0,56 dikurang 0,451. 0,109. Bagus ya. Adil Lukman ya. Oh, Isno. Ya nggak apa-apa ya. Oke, 0,100. Aduh, langsung ke slide. Mana dia? Ini saya pindah aja nih. Balik, nggak apa-apa kan soalnya dunia. Ini sebenarnya nggak, ya sebenarnya nggak ditanya. Cuma gambarnya yang benar harus begini. Perlu juga ya, jadi harus digambar semua. Kalau digambar semua harus kayak gini. Ya. Ya oke. Ya, oke. Kalau begini udah bagus. Udah betul ya. Nomor 1 begini jawabannya. Yang I. Nah, yang kedua, what are the hole and electron concentration? Ya. Oh, harus digambar. Kalau nggak digambar kurang lengkap. Ini yang lengkapnya harus begini. Paling nggak Anda harus gambar garis-garis putus yang warna hijau. Gambar nggak? Ini harus digambar. Oh, oke. Dan juga jangan sampai bilang 0,451 tapi gambarnya di tengah. Di sini. Wah, betul ya, karena Anda tahu tuh jaraknya 0,56. 0,451 kan mirip-mirip 0,56, lebih dekat ke 0,56 kira-kira gitu. Ya oke lah, saya cek nanti. Terus yang kedua, berapa hole concentration, berapa elektron, berapa konsentrasi P, berapa konsentrasi N. Nah ini dia. Seru nih. Kalau Anda kerjain sendiri, biasanya bertumbangan. Kalau ngerjain bareng-bareng, waduh, apalagi diketik, waduh.
Ini tipe N atau tipe P? Iya, tipe P. Kenapa? Karena dia turun ke bawah. Jadi rumusnya EF sama dengan EI dikurang KT ln P per NI. Ya. Jadi Fermi levelnya KT ln P per PI sama dengan EI kurang EF. Ya, saya tukar tempat ini, ke sana dan kemari. Berapa I kurang F? Tadi 0,451 elektron volt. KT-nya 0,02586 elektron volt. Ln P per NI, maaf ya, ini harusnya NI. Sehingga ln P per NI sama dengan 0,451 dibagi 0,02586. Ya, berarti P-nya sama dengan NI dikalikan I pangkat 0,451 per 0,02586. Sama dengan 10 pangkat 10 yang murni dikalikan I pangkat berapa nih? Ya, 0,451 dibagi 0,02586 pangkat 17 pangkat 17,44 ya, itulah dia nilainya. Bentar dulu. Ya, berapa itu? 10 pangkat 10 kali pangkat 17,44. Kalau Anda nggak pakai kalkulator ya gimana lah ya, nanti nilainya juga berdasarkan bukan hasil perjuangan Anda sendiri nanti. 10,10-nya 8617 ya? Hah? 10 pangkat 10 itu berapa? Dapat berapa? Bagus. Kali 10 pangkat 17 ya, sentimeter min 3. Ini P-nya. Dia aktor utamanya. Ya. Sekarang ditanya N-nya. Berapa, Habib? Tadi sudah ada. N kuadrat per P. Ya. N itu yang intrinsik kuadrat sama dengan 10 pangkat 10 kuadrat per 3,75 kali 10 pangkat 17. Nah, nilai-nilainya ya. 10 pangkat 20 dibagi 3,75 pangkat 17. 266,7 ya. 266,7 cm min 3 ya. The winner adalah P-nya, losernya N-nya, tertekan dia, konsentrasinya jadi rendah, termakan oleh yang udah sangat banyak. Ya kira-kira gitu. Jadi rumusnya ya itu lagi, cuma harus ada koneksi ya.
Ya, ada pertanyaan? Kita sekarang ke slide nomor 2. Minus. Ya. Ya, yang penting pertama pilihannya betul dulu. Dia yang minus 0,451. Jadi berapa di situ? Kadang-kadang sih ketukar sih. Kalau kesalahan minusnya yang satu positif jadi negatif, negatif jadi positif, jadi NP-nya ketukar gitu ya. Yang seolah-olah P-nya jadi besar. N-nya jadi besar, padahal harusnya N-nya yang kecil gitu loh. Ya saya lihat dulu lah. Ya. Hati-hati aja ya, jadi kalau makin disesakin dengan hole, energinya turun ke bawah, makin disesaki dengan elektron, naik ke atas. Ya, naik ke atas. Ya. Terakhir, ini udah pernah saya ingatkan kan, non-degenerately. Kalau Anda buka slide, ada itu mana? Degen. Ini dia. Non-degenerative doped semiconductor. Ya, kalau dia berada di rentang antara 3KT, 3KT. Kalau dia udah penuh sesak di doping sampai akhirnya ujung-ujungnya hampir ke limit. Ya. Batasnya ini ada juga nih, udah lebih batas di sini, jadi sebenarnya bisa tinggal dibaca. Mau dihitung boleh, dibaca juga boleh. Ini untuk dibaca, langsung dibaca. Atau kalau mau dihitung dari sini, jaraknya betul nggak? 3KT. Berapa 3KT? Coba yang dia tahu. Irfan. 3KT berapa elektron volt? Irfan. Satu KT berapa? Ya, 3 KT? Nah ini harus 0,07788. 58. Baru dia 0,07758 elektron volt. Kalau jaraknya sekian, baru dia mepet, dianggap mepet. Kenapa? Karena ujungnya di tengah, makin didoping makin turun. Ini paling maksimum, udah nggak bisa lagi. Atau dopingnya ini tipe P ya. Kalau di tipe N dari sini dari tengah-tengah naik mentok di sini. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang dia jaraknya di sini 0,109 ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? 0,109. Nih. Sini sebelumnya. Apakah sudah mentok dopingnya? Dari data ini 0,109, sementara batasnya harus 0,07758. Ya, belum, ya, belum degenerately doped. Ya, degenerately itu maksudnya sampai berlebihan, kira-kira gitu ya. Nah di sini juga ada lihat ya, kalau ND-nya lebih besar dari sekian atau NA-nya lebih besar dari sekian baru termasuk non-degenerative dope. Nah di sini kita bisa lihat ya 9,1 batasnya, sementara dia masih 3,75. 3,75 kali 10 pangkat 17 masih lebih kecil dari 9,1 kali 10 pangkat 17, kira-kira gitu ya. Jadi belum degenerative dope. Ya, kembali ke sini. Ya, belum degenerative atau non degenerative dope. Ya, non
Ya. Ya, kalau semikonduktor masih dikatakan lightly doped kalau ada di range di sini, ya. Ada range di sini di tengah, dia masih dianggap light. Tapi kalau udah di luar range ini dia dianggap heavy. Ya, kira-kira gitulah jawabannya. Ya. Ya. 3. Belum degenerately. Degenerately itu maksudnya sampai batas maksimal. Degenerately. Artinya apa coba kita cari di ini ya. Meaning degenerately. To fall below normal desirable level in physical, mental, or moral. Deteriorate. Deteriorate, kira-kira artinya. Deteriorate itu artinya rusak. Ya. Nah, jadi deteriorate bisa juga rusak. Ya. Didopingi sampai ke level rusak. Ya. Below certain standard, kira-kira gitu ya. Jadi below normal level. Below certain level. Degeneration. Deterioration of physical character from level representing the norm earlier progressive generation of wrong. Ya, misalnya generasi baru mengalami dekadensi. Dekadensi itu sebetulnya, dekadensi pernah cukup familiar ya, dekadensi. Dekadensi moral misalnya, because of that kind of thing. Ya. Apakah betul orang Indonesia itu ramah? Indonesia negara kepulauan yang penduduknya ramah, kemudian mengutamakan gotong royong, lemah lembut, ya betul. Ya. Kita tanya kepada para maling motor ya, apakah itu kejadiannya? Tapi di Bali tidak maling, ada maling. Motor ditaruh sama kunci dia. Oh gitu. Anda punya pengalaman itu? Seperti gitu ya? Iya, iya. Iya, itu ya, betul ya. Ya, di Bali juga, ya, begitu mobilnya mendekat ke pelabuhan baru yang rentalnya khawatir ya. Iya, ini sering. Gampang aja, mau muter kemana aja, yang penting selama masih jauh dari pelabuhan oke. Ya karena kamu akan kemana-mana di sini aja. Mau Bulenya nggak bisa nih. kenapa? Bulenya naik. Oh. Ya, itu nomor 2 ya, udah terjawab ya. Nomor 2. Ya, ntar kita jawab pelan-pelan. Nomor 3 bonus. Ya, kita fokus ke nomor 4 dulu lah. Ya, ke nomor 4. Gambar V, gambar E, dan gambar ini. Ya, kalau gambar Anda bagus, ya tinggi nilainya. Ya. Ya, kita gambar lah ya. Hanya baru V sampai ke E ya. V, E, dan kinetic energy dan potensial energi. Wah, gampang nih. Saya juga nggak terlalu sulit. Ya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu tempatnya. Ya.
Kalau mau tempatnya ya ini harus hitam aja ya. Ini akan harus sama lagi dia. Ini yang penting di sini ya, di sini dan di sini. Kenapa? Karena dia turun sampai di sini tiba-tiba naik lagi ya. Di sini tiba-tiba naik lagi. Jadi kita harus bisa gambar efeknya dengan benar ya. Pertama-tama diminta adalah V. Kalau V itu bisa positif bisa negatif ya, kita bikin aja seperti ini. Ya, garis lagi. Ini X ya, V. Apa hubungan V dengan ini? V sama dengan minus 1 per Q DEC per DX. Betul ya? Coba kita cek ya. Bukan di sini kali ya. Di ini. Minus 1 per minus 1 per Q EC minus E reference. Salah. EC minus E reference. EC minus E reference. EC minus E yang konstan. Mana E yang konstan? Paling bagus saya pilih yang E konstan itu yang EI ini. Ya. Kurang EI. Intrinsik. Itu EF bukan intrinsik ya. EF itu. Ini F. Ini EI ya. Ini EF. Yang konstan ini EF. Ya berarti ini EF. Ya. Minus 1 per Q. Coba kita lihat. Besar, makin kecil, kemudian meningkat lagi secara lengkung. Besar, berkurang, meningkat lagi secara lengkung. Turunnya linear, meningkatnya lengkung. Kira-kira gimana? Kalau dikalikan minus 1 per Q. Besar positif, ini berarti besar negatif. Ya, besar negatif. Kemudian berkurang, ya, berkurang. Nah, harusnya garis lurus, ya. Berkurang. Kemudian meningkat lagi secara kuadratik. Ya. Meningkat lagi secara kuadratik dan balik ke level yang sama, ya. Balik ke level yang sama. Berarti di sini harus bikin level yang sama, dia naik lagi ke sini. Itu dia. Voltage-nya. Mirror dari yang atas. EC minus E reference. EC buat besar makin kecil dan meningkat lagi. Kalau dibalik minus 1 per Q naik, turun lagi. Ya. Gimana, Irwan? Ini mau gambarnya mau dibikin di sini gak ada masalah atau di atas karena ini tergantung reference. Saya pilih di sini. Ya. Ya. Misalnya gini, ya. Saya bergerak ketinggian dari permukaan laut 10, kemudian 20, kemudian 30. Tapi orang ada yang mengukur dari 10 meter atau 30 meter di bawah laut. Ketinggiannya minus 20, jadi minus 10, jadi 0. Sama nggak grafiknya? 10 ke 20 ke 30. Minus 20 ke 10 ke 0. Naiknya sama, ya 10. Tapi yang ini referensinya beda dengan ini referensinya. Ya. Kalau Anda dapat ya. Kalau Anda dapat 100 juta, aset Anda jadi berapa? Coba tebak, misalnya aset teman Anda jadi berapa? Atasan Anda dapat 100 juta, asetnya jadi berapa? Katakan Anda dia udah punya 500 juta, tambah 100 juta, jadi 15 juta jadi 600 juta. Itu kalau levelnya
hanya uang kan? Hanya uang yang dari 0 sampai sekian. Tapi apakah si atasan kita itu hanya 500 juta asetnya? Kekayaannya hanya uang aja? Udah pernah dikasih saya sampaikan belum? Lensa mata berapa harganya? Ginjal, ya, hati, kesehatan jantung, ya. Sebenarnya dia hartanya 20 triliun 500 juta. Sesudah nambah jadi 20 triliun 600 juta. Ya. Saya kasih ke Anda 1.000 rupiah. Aset jadi apa? 20 triliun 1.000 rupiah nambah. Ya. Tapi kadang-kadang orang nggak ingat yang ini. Ya. Yang diingat ini yang terjadi. Kalau ini jauh lebih besar. Ya. Ya, kalau saya mau teruskan ada contohnya misalnya ya, seperti itu ya. Ya banyak lah ya. Satu hari di ICU berapa ya? Kita ngejar-ngejar THR tiba-tiba di ICU 1 hari. Ya, ya mungkin ya umur ya. Kalau mungkin karena umur saya udah begini jadi bikin teman-teman yang udah pada ya gitulah ya. Jadi kalau soal ini mau digambar ke atas begini boleh, mau di sini juga boleh ya kira-kira gitu ya. Gini boleh. Yang penting bentuknya begitu ya. Ya lanjut sekarang. Apa lagi? E 1 per Q DEC per DX. Ini mesti betul. 1 per Q DEC per DX. Coba kita gambar. Gimana coba? Ini Anda harus bisa. Turunan EC terhadap DX. Apa turunannya? Garis lurus. Turun. Nggak bisa lagi. Bentar ya. Saya bikin ke sini. Terus saya hapus ini. Apa DC per DX? Garis lurus begini. Yang di rumah negatif lah ya. Garis lurus turun. Gradiennya negatif, ininya negatif. Ininya nggak tahu berapa, tapi yang jelas negatif. Sesuai negatif, tiba-tiba negatif konstan, tiba-tiba naik besar, naik berkurang, naik jadi 0. Tiba-tiba positif besar, positif masih kecil, positif jadi 0. Tiba-tiba positif besar, berarti dia loncat ke sini. Sudah itu turun jadi begini. Ya. Jadi dia 0, tiba-tiba meloncat, ya. Dan berubah jadi begini. Ya coba gradiennya. Turun, tiba-tiba begini. Ya, enggak bertahap, tapi loncat jadi naik. Positif masih naik tapi berkurang, masih naik berkurang dan akhirnya flat. Di sini flat artinya dia 0 ya. Inilah dia grafiknya. Ya, kemudian bentar ya, saya coba gambar lagi yang dari sini. Ya, kalau salah di PR oke, salah di Q1 oke, tapi tiba-tiba nanti di UTS masih salah juga, itu berarti bakat ya. Harusnya udah mulai saatnya betul jawabannya di UTS nanti ya. Jangan sampai salah terus, kapan lagi betulnya ya. Ya.
Oke? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ada lagi foto seperti ini. Bagaimana dengan elektronnya? Kalau dia di sini elektronnya kinetiknya berapa? Coba elektron di sini. Energi kinetiknya berapa? Kita lihat di sini. Kinetik itu dihitung dari sini ke sana, dari conduction band ke atas. Berarti di sini dia persis di conduction band. Ini energi kinetiknya sama dengan 0 dia di sini. Karena persis di conduction band. Kemudian energi kinetiknya meningkat, maksimum di sini. Karena jarak energi kinetik itu dari sini sampai ke sana. Dan tiba-tiba berkurang lagi untuk balik lagi menjadi 0. EK-nya jadi 0. Di sini EK-nya maksimum. Ya. Ya. EK-nya menjadi maksimum. Kebalikannya dengan energi potensial. Kalau kita lihat energi potensial, pilih aja energi potensial nih. Potensial energi mau pilih dari mana? Saya lebih suka pilih E, RF-nya sama dengan EF lagi. Ya. Jadi dari sini ke sana, energi potensialnya banyak. Kinetiknya 0. Ini energi potensialnya maksimum. Di sini energi potensialnya masih positif, tapi sudah paling rendah. Ya, sebelum naik lagi, energi potensialnya menjadi maksimum. Ya, energi potensial maksimum. Jadi ibarat bendanya nggak bergerak, tiba-tiba bergerak sedikit tapi masih di atas gunung, terus naik lagi ke gunungnya. Misalnya gini ya, ini gunung, ini hanya energi potensialnya tinggi, kinetik nggak ada, terus dia turun ke sini, bergerak, ada V-nya, tapi masih ada hanya, ya, masih ada, udah itu balik lagi ke atas, ya, ada hanya, ya. Jadi kalau mau digambar kira-kira gimana? Potensialnya dulu, mungkin kinetik dulu saya gambar jadi 0 ya. 0 naik, kemudian turun lagi. Ya, oke. Dengan warna berbeda, 0 naik, turun lagi. Ya, kira-kira gitu. Ini energi kinetik atau kinetik energi. 0 naik, turun lagi. Potensialnya gimana? Potensialnya warna berbeda. Dari sini turun karena ada perbedaan, tapi kemudian naik lagi. Ya, kira-kira gitu ya. Apakah betul ini gambarnya? Kita harus lebih jelas lagi nih. Kapan di sini saya lihat energi kinetik potensial masih lebih tinggi dibandingkan energi kinetik ya. Jarak dari sini ke sini lebih tinggi daripada di sini. Jadi mungkin kalau mau aman, garis kuningnya saya pindah aja dulu ya. Mohon maaf, garis kuningnya jangan sampai begitu. Lebih bagus hati-hati. Ya, ini saya bawa ke bawah. Kinetiknya jadi dia nggak pernah lebih rendah daripada energi potensial. Jadi turun sampai di sini, turun sampai di sini, kemudian naik lagi. Ya bisa gitu. Ya. Jadi jumlahnya selalu sama. Ya. Kenapa lebih tinggi di sini dibandingkan di sini? Karena ya Anda bisa lihat di sini jarak dari sini ke sini dibandingkan sini ke sini setengah ya. Pertengahan. Kalau pertengahan kira-kira persis sama berarti. Ya kalau mau diargumenkan lebih bagus persis sama. Ya berarti di sini ya. Ini di sini. Ketemu di tengah. Ya 50%. Ya mau digambar sedikit-sedikit berbeda nggak ada masalah. Bisa ada nggak betul juga. Ya. Ya ini potensial energi. Ya. Gimana? Jangan sampai salah lagi
kalau mau kalau diubah lagi soalnya ya. Sekarang coba Anda latihan ini. Jadi soalnya ada latihannya, ya saya nggak bisa kasih tahu semua, nanti saya kehabisan soal ya. Di soal yang PR nomor 3 ini banyak latihan nih, coba. Betul nggak dengan di solution manualnya? Nih. Baik nggak? Coba. Bisa nggak Anda kerjain ini? Nah. Gimana? Yang di rumah juga bisa? Ini baru satu loh yang begini. Kalau ini gimana? Flat, naik positif dan nol lagi. Gambarnya bisa ada gambar kan untuk ininya? Flat, naik tiba-tiba. Atau ini, positif, 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 jadi nol, negatif, 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 negatif. Ya. Gimana gambarnya? Jadi 1, 2, 3 ini harus sudah bisa digambar oleh Anda. Potensial energinya gimana? Potensial ini untuk hole, potensial energinya kira-kira gimana? Ya, dan ini hole yang bergerak. Potensial dari hole gimana? Kira-kira dari hole gimana? Ya. Latihan ya dari ini. Nanti bandingkan dengan jawaban yang ada di solution. Kemudian Anda bisa kayaknya yang di rumah juga bermasalah ya internetnya. Cek satu enggak ya? Kenapa saya nggak bisa gambar? Baik. Hei. Oh, ini karena kehabisan energi dia. Kehabisan energi, ini nggak bisa bergerak lagi. Nggak di charge. Sini gitu. On. Nah, ya. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti bisa dilanjut ya terakhir. Gimana? Iya. Iya. Gimana? Ada? Gimana deh? Pak, yang nomor B boleh dijelasin ulang Pak, saya masih kurang paham Pak. Yang bagian B? Enggak, yang tadi, yang gambar yang kedua. Nah, ini? yang gitu. Ya betul Pak. Yang ini, gradien. Garis ini kalau garis itu menanjak, gradiennya positif, konstan. Kalau garis itu turun, gradiennya, kemiringannya negatif. Anda tahu kemiringan garis ya? Tanjakan motor lah, tanjakan. Kalau tanjakannya ringan, nilainya positif kecil. Tanjakannya banyak, positif besar. Kalau turunan, sama juga. Kalau turunnya dikit, negatif kecil. Turunannya makin ke bawah, negatif besar. Nah sekarang ini garis. Berarti negatif, pasti negatif. Nggak tahu besar atau kecil, yang jelas negatif. Ya. Sesudah negatif, tiba-tiba dia berubah jadi nanjak. Ini Anda bisa lihat turunan, tiba-tiba nanjak. Mana yang berat, tanjakan di awal atau tanjakan di akhir? Kalau di section ini. Oh. Bentar. Mana yang lebih berat? Tanjak ini turunan, kemudian nanjak. Mana yang lebih berat? Di tanjakan di awal ini atau di sini? Di awal. Kalau di awal berarti dia nilai tanjakannya lebih besar, lebih positif. Ya, positif, udah itu berkurang lama-lama datar. Kalau datar namanya flat nol. Ya, makanya kita gambar gini. Turun, nanjak. Tanjakannya besar. Tanjakannya turun di sini, lihat nih di poin ini, tanjakan turun,
akhirnya jadi flat lagi sama seperti jalan datar seperti biasa. Ini coba Anda Oh, kerjakan. oke, Pak. Oke, Ini Pak. siapa ini? Ini coba Anda kerjakan. Ini aja gimana? Kalau dari sini mau ke sana, coba. Kemarin kan flat berarti 0 ya Pak ya. 0, 0, 0, 0. Naik tinggi, Tiba-tiba naik positif, kemudian datar lagi. 0 lagi. Ya. Jadi 0, naik, kemudian 0 lagi. Ya. Kalau yang atas, di PR, masih ingat PR-nya? Ini garis lurus, berarti dia flat, positif terus, ya, karena dia naik ya. Flat, terus lihat PR Anda, dia flat positif terus. Ya, kalau di sini Negatif, negatif, flat negatif, 0, 0, naik turun lagi negatif Pak. negatif lagi. Jadi kalau mau digambar, aduh, ini kemana nih? Bentar. Negatif, 0, negatif lagi, kira-kira gitu. Kalau saya gambar seperti ini gimana? Perubahannya apa dengan yang awal? Begini. Coba. Kalau saya gambar ini dengan warna berbeda lah ya, warna pink ini. Jadi begini. Apa bedanya dengan awal? Negatif, 0. Negatif yang keduanya lebih berat apa lebih bawah Pak. Lebih negatif, makanya negatif, 0. Di sini kan gambarnya. Lebih negatif. Kita nggak tahu berapa, yang jelas lebih negatif. Ya, dibandingkan tadi yang flatnya hanya begini. Ya, kira-kira gitu jadinya. Relatif jadinya. Mau yang lebih negatif, lebih ke bawah, lebih positif, lebih ke atas, kira-kira gitu. Ya, ini ada bisa latihan di sini. Yang ini juga positif, tapi kecil, jadi 0. Ya, jadi 0, negatif, jadi 0 lagi, positif, jadi 0 lagi misalnya. Nanti bisa Anda latihan. Kira-kira gitu ya. Cukup ngerti ya untuk bagian. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sekarang coba kita ke sini. Siapa yang bisa ngerjain nih? Masih ada 10 menit lagi yang daripada pulang cepat ngapain ya? Kan udah. Nah, ya kan coba. Seandainya sekarang Anda kemarin juga ada puisi. Ini. Oke. Arsenik, positif negatif. Donor atau akseptor? Apa? Kalau nggak bisa jawab, 50-50 chance-nya. Ya, tapi kalau bisa jawab, bisa 100%. Ya, arsenik itu donor. Ya, berarti ini apa nih? Kalau donor. N. N-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 16 cm minus 3. Bentar. Kenapa begini tulisan itu? Bentar. Ya. Berarti jawabannya adalah N-type. Yang bagian satu jawabannya adalah N-type. Karena arsenic is donor. Kira-kira gitu. Ya. Bagian B. Draw the Fermi level. Udah bisa? Siapa mau gambar ke depan dari sini biar dapat extra point? Gambar Fermi levelnya. Kalau mau gambar, ada 3 yang harus digambar dulu. Conduction band, EI, dan valence band. Itu dulu. Ya.
band apa yang bisa memperbaiki ban kendaraan yang bocor? Ada yang tahu? Coba tambal ban ya, atau ban tools ya. EC di tengah-tengahnya EI, di tengah-tengahnya FE ya. Oke, lanjut gambar selanjutnya. Di mana Fermi levelnya kalau di tipe N? Ya, hanya istri yang mungkin Di atas, Pak. di atas ya. Coba ini Bimo hadir, saya absen dulu lah ya. Adityas, Bimo, Ya hadir Pak. Aditya hadir. Erlangga, Hadir Pak. Freddy, Hadir Pak. Imam, Khotib, Hadir Pak. Leonardo, Hadir Pak. Rian, Hadir, Sir. Rizkian, Hadir Sir. hadir semua nih kok diem-diem. Imam, gimana nih yang di rumah? Rumus apa yang dipakai? Kebalikan dari yang tadi. Yang tadi itu EF sama dengan EI plus, EI minus ya. EF sama dengan EI minus. Sekarang ada rumus yang sepasang. EF sama dengan EI tambah KT ln kalau minus ln P. Kalau NI, plus NI. NI. NI-nya mana? 10 pangkat 10 ya. NI-nya kembali 10 pangkat 10 ya. Sentimeter min 3. Ya, kira-kira gitu ya. Udah bisa gambar ya. Ya ini ya sama lagi, hitung lagi ya, 0, E-nya berarti di tengah. Dia 0,56 di sini udah di tengah jalan dia. Karena E-nya di tengah jalan, ditambah 0,02586 ln 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 16 dibagi 10 pangkat 10, tinggal dihitung lagi ya, sama dengan berapa naiknya lagi. Kalau mau selisihnya ya hitung yang ini aja, nanti dapat naiknya berapa. Kemudian yang C, resistivity-nya gimana? Rho sama dengan 1 per Q mu N kali N tambah Q mu P kali P. Tapi karena dia ini yang mayoritas adalah yang donornya menang ya. Donornya menang karena dia donor, pemenangnya donor. Nanti donornya donornya pangkat 5 kali 10 pangkat 16, yang akseptornya 2 kali 10 pangkat 3 kali 2000 ya. Kalah jauh. Jadi kita bisa coret yang ini ya. Dibiasakan coret yang enggak mayoritas ya, dicoret yang ininya. Jadi tinggal bisa dihitung sama dengan 1 per 1,602 kali 10 pangkat minus 19 dikalikan mu n-nya. Gimana cara hitung mu n? Pada saat dia 5 kali 10 pangkat 16, ya kita harus baca tabelnya. Baca tabelnya. Di sini 5 kali 10 pangkat 16. Yang mana yang dibaca? 986 atau 378? Tadi karena itu jadi MIPI. Dulu MIPI, sekarang UN. Ya kan? 986. Jadi 986. Ya, ini kan UN kan? Jadi 986 kali 5 kali 10 pangkat
16. Kira-kira gitulah, nanti dapat nilainya. Ya. Dengan 0,1266 ohm cm kira-kira gitu ya. Dengan 0,1266 ohm cm. Ya, itulah dia jawabannya untuk semua kuis ya. Jadi rumusnya ada yang pasangan, kalau dia lagi tipe naik, tipe turun. Oke, kuliahnya berakhir sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Silakan dikerjakan PR-nya yang nomor 3. Minggu depan kita bahas dengan bahan yang baru. Ya, ujung-ujungnya nanti yang hasil dari kuliah ini kebanyakan ya Itu 1,2 kali 10 negatif 9 saja. minus 19 karena dia satu elektron ya, minus 19. E sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 ya, itu angkanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan, bisa yang online udah bisa meninggalkan ruangan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.